Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sterilisasi. Sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya, secara kimiawi ataupun secara fisika. Contoh secara kimiawi yaitu menggunakan bahan-bahan kimia seperti etil, alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Sedangkan contoh secara fisika dengan panas kering menggunakan oven yang temperaturnya 160 sampai dengan 170 derajat Celcius. Zat-zat kimia yang bersifat sterilisis memiliki tata penamaan. Yang pertama yaitu germisida, ialah zat yang dapat membunuh kuman atau germ. Terus bakterisida yang dapat membunuh bakteri, fungisida yang dapat membunuh jamur, virusida yang dapat membunuh virus, dan sporosida yang dapat membunuh spora, bakteriostasid yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tapi tidak membunuhnya, fungiostatik menghambat pertumbuhan jamur tapi tidak membunuhnya, virostatik yang menghambat pertumbuhan virus tapi tidak membunuh virus tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang desinfektan. Pada proses sterilisasi terdapat dua jenis proses sterilisasi, yaitu desinfektan dan antiseptis. Desinfektan ialah proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab, cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain sebagainya. Desinfektan ialah zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Lalu selanjutnya antisepsis atau sepsis, yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi atau tindak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup pada organisme. Seperti menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Antiseptik yakni zat yang digunakan untuk proses antisepsis, seperti penggunaan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Waktu adalah variabel yang penting dalam mendestruksi mikroorganisme dengan secara fisika ataupun dengan cara kimia. Adalah penting bahwa zat yang digunakan membunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya. Lamanya waktu yang digunakan akan tergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri. Cara-cara sterilisasi dan disinfeksi ada beberapa, yaitu yang pertama pembersihan, yaitu dengan mencuci alat-alat lab dengan air yang mengalir. Penggunaan air yang tidak mengalir dapat membuat mikroorganisme pada alat tersebut kembali melekat pada alat-alat lab yang dicuci. Yang kedua, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisida, dapat membunuh bakteri bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Walaupun untuk membunuh bentuk spora waktunya harus lebih lama, karena itu menjemur pakaian, tempat tidur penting untuk membunuh mikroba patogen. Hal ini sinar X, sinar gamma dapat membunuh mikroba karena merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Sedangkan radiasi dengan sinar X dan sinar gamma sering dilakukan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi. Misalnya, alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan alat-alat operasi. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara pendinginan. Suhu rendah juga dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhambat atau dapat terhenti. Cara ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging yang ditaruh di kulkas untuk mencegah terjadi pembusukan yang lebih cepat. Hal ini karena pada suhu rendah, bahan makanan tidak dapat dirombak oleh bakteri tertentu seperti Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallida. Pada lemari pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan.
Lalu yang keempat yaitu dengan pemanasan. Ada beberapa jenis pemanasan. Yang pertama yaitu pemanasan basah. Alat yang digunakan yaitu autoclave, yaitu menggunakan uap air disertakan dengan tekanan tinggi. Memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atmosfer. Cara kerjanya, alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa, bukan dengan aluminium foil, dan wadah botol diletakkan dalam posisi rebah. Memasukkan air dalam tangki, setelah air mendidih akan terbentuk uap air. Lalu uap air ini dialirkan ke ruang bersteril. Uap air akan menambah tekanan, lalu diikuti kenaikan suhu di ruang bersteril. Tercapai tekanan 1,2 atmosfer dan suhu 121 derajat Celcius. Dalam waktu 10-12 menit, semua bentuk hidup seperti bakteri dan lain dan spora akan mati. Lalu yang kedua, cara pemanasan basah yang kedua yaitu dengan merebus atau boiling. Merupakan teknik defensaksi yang termurah dan termudah. Waktu yang digunakan untuk boiling yaitu sekitar 15 menit setelah air mendidih. Sel vegetatif mati pada bakteri dalam waktu 5-10 menit, tetapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini. Lalu yang ketiga, cara pemanasan basah yang ketiga yaitu pasturasi, yakni suatu cara defensaksi dengan pemanasan. Pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengulangi jumlah mikroorganisme pembusuk di dalam anggur tanpa merusak anggur sehingga anggur tetap bertahan. Cara ini dapat dipakai di susu, yakni dengan mematikan Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp, Salmonella sp, Shigella sp. Susu dipanaskan pada 65 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya pemanasan kering. Pemanasan kering juga terbagi dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu pembakaran. Merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif, tapi terbatas penggunaannya karena cenderung merusak suatu yang kita sterilisasi. Lalu yang kedua dengan menggunakan oven, yaitu untuk alat-alat dari gelas seperti tabung reaksi, botol, dan alat-alat dari kantung. Pemanasan ini sampai dengan 170 derajat Celcius selama dengan 1 jam atau 140 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, itu tadi merupakan pemanasan basah dan kering. Selanjutnya dengan cara pengeringan. Nah, pengeringan dilakukan untuk menyebabkan larutan di sekitar mikroba menjadi hipertosis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Gangguan tekanan osmosis ini akan diperhebat bila ditambahkan dengan garam dan bumbu seperti pembuatan ikan asin, atau dendeng. Tapi cara ini sebenarnya bukan tindakan sterilisasi, melainkan tindakan pengawetan. Karena dengan pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangan mikroba, tidak membunuh bakteri atau mikroba tersebut. Beberapa bakteri yang akan segera mati karena pengeringan seperti Neisseria meninginitis, sedangkan Streptococcus pyogenes dapat tahan sampai dengan berminggu-minggu. Lalu cara yang terakhir yaitu dengan penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil atau mudah rusak seperti serum, enzim, atau antibiotik. Contoh itu antara lain filter Sage yang terbuat dari asbes. Filter Berkefeld dibuat dari diatomea dan filter Chamberlain dibuat dari porcelain. Filter ini mempunyai pori-pori yang sangat halus yaitu 0,1 sampai dengan 0,2 mikrometer sehingga filtrasinya bebas dari bakteri tetapi tidak bebas dari virus karena virus masih dapat lolos dari saringan tersebut. Sekian video saya tentang sterilisasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.